Perkenalkan, nama saya Christine Angelina Rade, NIM 2003020079, kelas C semester 1, jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pengertian sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antar gejala sosial dan antar gejala sosial dengan gejala non-sosial. Mengapa munculnya sosiologi? Menurut Berger, pemikiran sosiologi berkembang manakala masyarakat menghadapi ancaman terhadap hal-hal yang dianggap seharusnya. Masyarakat dan kebudayaan. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan. Menurut Melville J. Herkovitz, memandang kebudayaan sebagai salah satu yang masyarakat pendukungnya berganti-ganti atau lahir mati. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Selo Soemarjan dan Soleman Sumardi mendefinisikan bahwa kebudayaan sebagai hasil cipta rasa dan karsa manusia. Unsur kebudayaan. Menurut Klukon, dalam universal kategori subkultur meliputi peralatan dan perlengkapan hidup manusia seperti pakaian, perumahan, peralatan rumah tangga, senjata, alat produksi, dan alat transportasi. Unsur normatif. Unsur penilaian baik buruk, benar salah, menyenangkan tidak menyenangkan. Yang kedua, unsur perintah. Boleh tidak boleh, perintah larangan. Unsur kepercayaan, selamatan, upacara, ritual. Kebudayaan sebagai sistem. Norma kebudayaan menyangkut aturan yang harus diikuti, bersifat normatif dan kemudian menentukan cara bertindak, cara berpikir, dan cara merasa yang dikenal atau diikuti secara umum oleh anggota masyarakat. Klasifikasi norma masyarakat. William Graham Sumner dalam bukunya Volkwos mengklasifikasikan norma-norma masyarakat berdasarkan daya paksanya terhadap para anggota masyarakat. Cara yang lazim dan wajar serta dilakukan berulang dalam melakukan sesuatu oleh sekelompok orang. Lanjutan lembaga sosial yaitu hubungan sosial yang terorganisasi dan mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Contoh lembaga keluarga, agama, pemerintah, dan pendidikan. Kebudayaan dan kepribadian. Setiap masyarakat memberikan pengalaman tertentu yang tidak diberikan masyarakat lain kepada para anggotanya. Timbul konfigurasi kepribadian yang khas daripada anggota masyarakat tersebut. Relativisme kebudayaan. Fungsi dan arti suatu unsur adalah berhubungan dengan lingkungan atau keadaan kebudayaannya. Contoh, bagi masyarakat Indonesia, hamil sebelum menikah adalah buruk, sementara bagi masyarakat suku lain adalah baik sebagai bukti bahwa wanita tersebut subur bagi orang Madura. Melakukan pembunuhan dalam carok adalah mulia karena membela harga diri dan kehormatan, namun menurut KUHP adalah kriminal. Etnosentrisme dan xenosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan setiap kelompok untuk menekankan keunggulan kebudayaannya. Xenosentrisme adalah pandangan yang lebih menyukai hal-hal berbau asing. Sosialisasi. Menurut Peter L. Berger, berbeda dengan makhluk lain, yang seluruh perilakunya dikendalikan naluri atau insting. Manusia tidak dibekali naluri yang lengkap. Teori sosialisasi 1. Menurut George Herbert Mead, setiap anggota baru masyarakat harus mempelajari peran-peran yang ada di dalam masyarakat. Dalam proses ini, orang belajar mengetahui peran yang harus dijalankannya dan yang harus dijalankan orang lain. Teori sosialisasi 2, menurut Charles Horton Cowley, konsep diri seseorang berkembang melalui interaksinya dengan orang lain, atau diri seseorang memantulkan apa yang dirasakannya sebagai tanggapan masyarakat terhadapnya. Macam-macam sosialisasi. Yang pertama, sosialisasi primer adalah sosialisasi pertama yang dijalani individu semasa kecil melalui mana dia menjadi anggota masyarakat. Yang kedua, sosialisasi sekunder adalah proses yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya. Interaksi sosial. Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis menyangkut hubungan antar individu dengan kelompok. Interaksi sosial didasari oleh berbagai faktor meliputi imitasi atau peniruan, sugesti atau pandangan individu yang diterima orang lain,
identifikasi atau kecenderungan dan keinginan seseorang untuk seperti orang lain, simpati atau ketertarikan seseorang pada pihak lain. Bentuk interaksi sosial. Gillian memilahnya menjadi proses asosiatif yang terbagi menjadi akomodasi, asimilasi, dan akulturasi. Lembayung membedakannya menjadi oposisi yang juga menghasilkan sistem pelapisan sosial. Interaksionisme simbolik. Interaksionisme simbolik merupakan salah pendekatan untuk mempelajari interaksi sosial. Pendekatan ini bersumber dari pemikiran Herbert Mead. Definisi situasi. Menurut William Isaac Thomas, seseorang tidak langsung memberikan reaksi manakala dia mendapat rangsang dari luar. Tindakan seseorang selalu didahului tahap penilaian dan pertimbangan. Aspek dalam peran. Seseorang tidak dapat mengisi suatu peran dengan senang dan sukses tanpa disosialisasikan untuk menerima bahwa peran tersebut berguna, memuaskan, dan sesuai. Perilaku peran. Perilaku peran adalah peran yang sesungguhnya dilakukan oleh orang yang memiliki status tertentu. Manajemen kesan. Sebagian perilaku peran merupakan pemeranan peran tanpa sadar karena sudah terinternalisasi sebagai hasil sosialisasi yang panjang. Namun upaya sadar untuk memproyeksikan citra diri, menciptakan kesan yang diinginkan orang lain. Macam-macam status. Status yang diberikan masyarakat kepada individu terlepas dari kualitas dan usaha individu di bawah sejak lahir. Contoh gelar bangsawan, ras, etnis, gender, agama, dan lain-lain. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Kelas sosial merupakan subkultur yang memiliki sikap, kepercayaan, nilai, dan norma perilaku yang berbeda dibanding kelas sosial lainnya. Ditentukan oleh kedudukan sosial ekonominya dalam masyarakat seperti kekayaan, penghasilan, pekerjaan pendidikan, identifikasi diri, dan lain-lain. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti perpindahan status dan stratifikasi sosial. Mobilitas juga dapat terjadi pada kekuasaan maupun prestis. Mobilitas vertikal mengacu pada mobilitas ke atas atau ke bawah, sementara mobilitas lateral mengacu pada perpindahan geografis antara lingkungan, tempat, kota, dan wilayah. Kelompok sosial. Menurut Robert Camerton, kelompok sosial adalah sekelompok orang yang berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. Sering terjadi interaksi pihak-pihak yang berinteraksi mendefinisikan diri sebagai anggota kelompok dan pihak yang berinteraksi didefinisikan diri sebagai anggota kelompok. Kelompok sosial 2 menurut Robert Bierten dengan menggunakan 3 kriteria ada tidaknya organisasi, hubungan sosial antar manusia, dan kesadaran jenis, membagi kelompok menjadi kelompok asosiasi. Institusi sosial. Menurut Sorjono Suekanto, institusi sosial merupakan himpunan norma-norma dari berbagai tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Bentuk institusi sosial menurut Sorjono Suekanto meliputi bentuk konkret asosiasi, contoh bentuk khusus peraturan perkuliahan dan persyaratan akademis yang berlaku di beberapa universitas. Sistem norma. Sistem norma adalah penampilan dari suatu orientasi nilai budaya tertentu yang menghasilkan berbagai tingkatan norma berdasarkan kekuatan mengikatnya. Cara norma yang paling lemah karena tanpa sanksi masyarakat. Tata kelakuan merupakan norma pengatur, yaitu sanksi lebih tegas dan keras sehingga memunculkan rasa bersalah bagi yang melanggar. Kelakuan berpola. Sistem kelakuan berpola menggambarkan adanya suatu pola tertentu dalam tindakan seorang atau sekelompok orang. Contoh cara berpakaian, cara mendidik anak, cara menghormati orang tua dan guru. Fungsi institusi sosial. Fungsi institusi sosial meliputi memberi pedoman bertingkah laku, menjaga keutuhan masyarakat, memberi pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem kontrol sosial. Apabila suatu lembaga tidak diikuti lagi, kelakuan berpola dikatakan telah terjadi disintegrasi. Tipologi lembaga sosial. Faktor penyebabnya general institusi merupakan lembaga yang diikuti oleh hampir semua manusia di dunia. Contoh agama dan kepercayaan fungsinya mengawasi lembaga adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian mutlak dari lembaga tersebut. Contohnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.
Institusi utama. Ada 5 institusi utama dalam masyarakat, yaitu keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, dan politik. Kekuasaan dan dominasi. Menurut Weber, kekuasaan adalah kehendak terhadap perilaku orang lain. Dominasi terjadi apabila yang berkuasa memiliki wewenang untuk berkuasa berdasarkan aturan yang berlaku. Faktor-faktor yang menentukan kelompok sosial. Yang pertama, kesadaran akan jenis yang sama atau organisasi profesi. Yang kedua, adanya hubungan sosial atau ikatan pelajar dan mahasiswa. Yang terakhir, orientasi pada tujuan yang sudah ditentukan. Kelompok-kelompok sosial yang tidak teratur. Yang pertama, bersifat sementara. Yang kedua, tidak terorganisasikan. Yang terakhir, memiliki tujuan yang sama, kesamaan identitas antar individu, memiliki pimpinan namun tidak mempunyai sistem. Sekian dan terima kasih.